Oke guys, bersama saya Yuda Situmorang di kelas Java Android. Pada kelas ini kita akan membahas materi-materi tentang Android. Bagaimana cara kita membuat aplikasi Android, berkenalan juga dengan tools-tools yang akan kita gunakan nanti, dan juga plugin-plugin yang mungkin kita gunakan. Oke, langsung saja. Untuk melakukan pengembangan aplikasi Android kita menggunakan bahasa Java, di mana bahasa Java itu adalah bahasa natif dari Android sendiri. Ya, untuk melakukan pembuatan aplikasi, kita yang membutuhkan yang namanya IDE atau software pembantu kita dalam melakukan pengkodingan. Nah, kita di sini akan menggunakan Android Studio. Ada beberapa aplikasi juga yang bisa kita gunakan sebagai IDE kita. Salah satunya adalah NetBeans. Jika teman-teman pernah mendengar aplikasi NetBeans, teman-teman juga bisa membuat aplikasi Android dengan NetBeans dan juga bisa menggunakan IDE Eclipse. Tentu saja dua IDE tersebut harus dibantu dengan yang namanya Android Development Tools atau sering disingkat dengan ADT. Oke, kalau teman-teman bisa lihat di sini, kita menggunakan IDE-nya berupa Android Studio. Oke. Nah, untuk beberapa plugin kita butuh yang namanya JDK. Nah, JDK itu apa? Itu adalah Java Development Kit, di mana ketika kita ingin membangun suatu aplikasi dengan bahasa Java, kita wajib menginstal yang namanya JDK. Karena untuk bahasa Java sendiri tidak dikenali oleh Windows. Jadi, untuk berkenalan dengan Windows, kita butuhkan yang namanya satu layer yang bisa berkomunikasi dengan Windows atau sistem operasi yang lainnya seperti Linux dan yang lainnya. Oke. Jadi kita butuh yang namanya Java Development Kit. Java Development Kit ini sebagai komunikator antara bahasa pemrograman yang kita bangun, yaitu Java, dengan sistem operasi yang kita gunakan. Oke. Nah, setelah kita menginstal JDK, kita juga perlu yang namanya gadget, di mana gadget ini yang nantinya kita melakukan running atau tes program yang telah kita buat. Nah, untuk itu kita butuh yang namanya device. Kita nggak perlu membeli satu handphone atau smartphone. Kita cukup menginstal yang namanya Genymotion, di mana Genymotion ini nantinya bisa membuat satu sistem operasi Android di dalam laptop kita. Ya, di saya sini menggunakan Windows ya. Jadi Genymotion ini yang akan bertindak sebagai sebuah sistem operasi virtual, di mana sistem operasi yang kita buat adalah Android. Oke. Nanti kita akan merannya di sistem operasi Android buatan Genymotion seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa download 3 aplikasi ini di website resminya pastinya kalau mau yang aman. Oke, pertama kita coba cari aja. Yang pertama adalah Android Studio. Android Studio download. Hanya tinggal ketik Android Studio download, lalu pilih link yang paling atas saja. Oke. Selanjutnya kita unduh Android Studio. Ini kita bisa close saja. Oke. Kita lakukan unduh Android Studio. Nah, dibuatnya video ini Android Studio terbaru adalah Android Studio versi 2,3. Oke. Teman-teman bisa lakukan download, klik aja. Lalu di sini centang aja agreement-nya. Lalu teman-teman bisa unduh Android Studio for Windows. Nah, kalau teman-teman pakai Linux, teman-teman bisa cari yang Linux ya, atau mungkin di Mac, cari yang Mac. Oke. Nih, teman-teman bisa baca juga persyaratannya. Untuk Windows sendiri wajib minimal Windows 7 atau 8 atau 10.
32 bit atau 64 bit nggak masalah. Nah, untuk RAM-nya sendiri minimum 3 GB RAM dan disarankan 8 GB. Nah, kenapa? Karena eh, Android Studio ini cukup memakan RAM yang sangat banyak ya. Dan ruangnya minimal ada 2 GB untuk melakukan instalasi. Terus disarankan 4 GB supaya ini bisa teman-teman baca, 500 MB untuk IDE, 1,5 GB untuk Android Studio SDK-nya. Nah, SDK ini apa nanti saya jelaskan. Oke. Terus resolusinya minimal 1280/800 ya. Nah, saya di sini menggunakan sistem operasi Windows 10 64 bit dengan RAM 6 GB, di mana ruang penyimpanan disknya itu saya ada di C-nya sekitar oke, kita lihat dulu. Sekitar 13,4 GB. Oke. Jadi cukup untuk melakukan penginstalan IDE dan juga SDK. Oke. Untuk Mac bisa baca di sini, hampir sama dengan yang Windows, nggak terlalu jauh berbeda. Hanya saja perbedaannya ini sistem operasinya minimal Mac OS yang 10,10 atau di atasnya, seperti itu ya. Untuk Linux juga sama. Ini ada. Oke. Setelah teman-teman mendownload Android Studio, nah ini Android Studio ini udah include bersama dengan SDK Manager. Nah, SDK Manager itu apa? SDK Manager ini adalah satu library atau bisa dikatakan plugin yang nantinya bakal membantu kita dalam melakukan pengembangan Android, aplikasi Androidnya. Nah, untuk di NetBeans dan Eclipse juga membutuhkan yang namanya SDK. Atau kalau misalnya di pluginnya kita install ADT, dan nanti setelah ADT-nya disinkronisasi dengan IDE, nah itu yang akan bekerja sama dengan yang namanya SDK Manager. Oke. Setelah kita lakukan download, kita lakukan download terhadap Genymotion. Oke, Genymotion download. Nah, pilih yang ini, yang paling atas saja. Nah, untuk Genymotion ini merupakan software berbayar ya. Tapi Genymotion memberikan kita keringanan, dimana ketika kita melakukan menggunakan Genymotion untuk personal use atau kebutuhan untuk pribadi saja, kita digratiskan. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman menggunakan Genymotion untuk kebutuhan yang komersial, yang lebih skalanya lebih besar, teman-teman bisa membelinya. Oke, buy now ya nih. Nah, tentu saja fitur-fiturnya berbeda, tapi untuk yang personal use kita sudah cukup memakainya gitu. Langsung saja kita download, klik download Genymotion Personal Edition. Nah, di sini teman-teman wajib mendaftarkan akun di website Genymotion. Nah, saya udah punya akun. Kalau misalnya teman-teman nggak punya, tinggal create new account. Oke. Lalu isi sesuai dengan data teman-teman. Nah, di sini bisa unchecklist aja get or let's news. Jadi nggak perlu dapat update berita dari Genymotion, tapi di sini harus di checklist. Oke. Karena saya udah punya akun, saya hanya tinggal ketik saja email saya, lalu saya ketik password yang saya punya ya. Oke, selanjutnya kita sign in. Nah, setelah kita sign in, baru kita dikasih akses untuk melakukan download. Nah, di sini ada dua pilihan, di-includekan VirtualBox atau tidak. Nah, VirtualBox ini yang dimana nantinya mesin Android kita akan diinstal
Pasti teman-teman sudah sering mendengar yang namanya VirtualBox atau virtual machines. Banyaklah aplikasi virtual machines yang sudah beredar ya. Yang paling termasuk populer itu VirtualBox. Teman-teman kalau punya VirtualBox nggak perlu harus mendownload yang with VirtualBox, hanya cukup mendownload yang without VirtualBox. Size-nya lebih kecil pastinya. Oke, saya sarankan untuk mendownload yang ada VirtualBox-nya agar VirtualBox dengan Genymotion kita bisa selaras gitu. Karena jika kita menggunakan VirtualBox yang jadul dan kita menggunakan Genymotion yang terbaru, ya kemungkinan besar akan ada crash ya. Oke, jadi download aja bersama VirtualBox-nya. Saya sudah download juga, jadi saya nggak perlu download lagi. Lalu selanjutnya teman-teman bisa download yang namanya JDK. Oke, lakukan download. Nih, di sini JDK yang terbarunya versi 8.121. Oke, ini teman-teman accept. Lalu pilih sesuai dengan sistem operasi teman-teman. Oke, di sini ada pilihannya. Nah, saya juga udah download. Nah, yang saya gunakan di sini adalah versi yang sesuai dengan versi yang terbaru pada tanggal 3 maksud saya pada tanggal 28 bulan 3 2017. Oke. Nah, yang pertama kita harus install adalah JDK dulu. Kita klik 2 kali pada aplikasinya. Oke, tunggu sejenak. Nah, oke, kita klik next. Nah, di sini teman-teman catat di mana kita melakukan penginstalan JDK-nya. Saya menginstalnya di C Program Files Java JDK. Ini foldernya. Oke, kalau mau dirubah bisa di change. Klik next. Melakukan penginstalan. Tunggu beberapa menit. Oke. Nah, untuk melakukan penginstalan JDK, kita butuh yang namanya JRE juga. JRE ini apa? Yaitu Java Requirement Environment. Jadi untuk menjalankan aplikasi Java, ya di dalam kasus ini Java Desktop, yaitu berbentuk .jar. Teman-teman pasti pernah mendengar .jar. Nah, butuh yang namanya JRE untuk menjalankan aplikasi jar-nya. Kita install aja. Sudah terinclude di dalam JDK tadi ya. Kita klik next, lalu menginstal JRE-nya. Oke, udah selesai. Kita klik close. Yaps, itu untuk JDK. Nah, selanjutnya kita lakukan installing bisa Genymotion dulu. Kita install Genymotion.
Oke, tinggal klik OK. Lalu catat di mana kita melakukan penginstalan Genymotion-nya. Saya melakukannya di C program files Genymobile Genymotion. Oke. Kalau mau ganti bisa browse. Klik next. Klik next. Nah, ini mau dicentang atau enggak terserah. Nanti kalau kita centang dia akan membuat shortcut di desktop kita. Oke, klik next. Klik install. Tunggu proses instalasinya. Oke, udah selesai. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang kita harus menginstal yang namanya VirtualBox seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Di sini VirtualBox is already installed. Install the version provide install yes. Dia akan melakukan sinkronisasi dan melakukan penginstalan terhadap VirtualBox. Di sini saya menggunakan versi VirtualBox yang 5.0.28. Oke, next. Klik ya. Teman-teman perlu catat ini atau tidak perlu dicatat juga nggak apa-apa. Oke, klik next. Lalu ini bisa di-unchecklist saja. Tapi kalau teman-teman ingin ada shortcutnya di desktop, mangga silakan di checklist. Saya unchecklist saja. Nah, untuk register file association ini checklist aja. Klik di next, lalu proses installation now. Oke, klik yes. Lalu install. Tunggu proses instalasinya selesai. Ya udah selesai ya. Nah, di sini bisa centang aja, di unchecklist maksud saya. Nggak usah di start. Klik finish. Nah, ini juga mangga silakan kalau misalnya mau di launch, kita launch aja. Klik finish. Nah, kita akan lihat tampilan Genymotion-nya. Kita akan mendownload juga sistem operasi Android-nya sendiri ya, dimana nanti itu akan kita gunakan sebagai device kita dalam menjalankan aplikasi yang akan kita bangun menggunakan Android Studio. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya udah pernah mendownload sistem operasi Android yang versi 21 atau 5.0 ya, Android 5, dan juga sistem operasi Android 6. Oke, yang sama juga 4.3. Nah, teman-teman bisa lakukan add juga ya. Lakukan add untuk device baru. Pilih device yang mana yang ingin teman-teman gunakan. Oke. Bisa dipilih di sini sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Yeps. Ini banyak pilihan ya. Iya, saran saya Android sekarang pastinya di atas 5.0. Jadi install aja Android yang 5.0 ke atas. Oke. Setelah melakukan kita contohkan aja instalasinya. Klik add-nya yang tadi. Lalu kita pilih yang ini. Lalu klik next. Nah, kasih nama apa? Terserah teman-teman. Oke, lalu next. Nanti dia akan mendownload sendirinya sistem operasi Android-nya sesuai dengan yang kita buat tadi. Oke, saya cancel aja karena saya udah punya Android yang versi 5.0. Oke. Nah, setelah itu kita close aja yang ini.
Selanjutnya kita akan melakukan penginstalan Android Studio. Klik 2 kali Android Studionya. Oke, sembari aplikasi Android Studio ini kita install, karena membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menginstal Android Studio-nya, saya ingin menjelaskan beberapa materi tentang Java di Android Studio, di mana nantinya pada pertemuan ini teman-teman itu memiliki tujuan untuk membangun aplikasi Android dan juga ya seenggaknya mengertilah bahasa Java secara basic, dia terkhusus untuk Android ya. Dan juga teman-teman uh, berhasil melakukan penginstalan terhadap Android Studio-nya juga ya, karena nanti ada beberapa penyetingan di Android Studio-nya nanti. Oke. Oke. Kita lakukan next ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada SDK di sini ya. Kita centang, ada juga Android Virtual Device. Nah, sebenarnya Android Studio itu udah menyediakan yang namanya virtual device, sama seperti Genymotion tadi ya, yang saya jelaskan di awal. Nah, hanya saja untuk beberapa tipe prosesor, virtual device dari Android Studio ini kurang, bisa dikatakan kurang efisien ya. Terlalu memporsir prosesornya dalam bekerja gitu. Jadi kita menggunakan library yang lebih ringan daripada Android Virtual Device. Teman-teman bisa install juga Android Virtual Device-nya juga, supaya seenggaknya minimal teman-teman tahu bahwasanya Android Studio punya virtual device-nya juga. Oke. Klik next, agree. Lalu teman-teman bisa lihat di sini. Di sini di mana folder teman-teman menyimpan Android Studio, dan juga di sini di mana teman-teman melakukan penyimpanan SDK-nya. Oke, bisa diganti. Nah, saran saya SDK ini jangan di tempat di mana harddisk teman-teman free-nya yang sedikit gitu ya, karena nanti bakal kita lakukan download lagi beberapa platform-platformnya lagi ya. Jadi ya minimal ini adalah sekitar 2 giga. Oke. Karena cukup gede, jadi installnya bisa di D, di C, di E, di mana yang space-nya lebih gede lah. Oke, klik next. Lalu kita lakukan install. Nah, di sini bisa centang do not create shortcut. Nah, bikin aja shortcutnya nggak apa-apa. Lakukan install. Nah, sembari kita menunggu instalasi proses ini, kita berkenalan dulu dengan teori-teori pada Android ya. Oke. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan Android? Karena Android termasuk sistem operasi yang sangat populer di zaman sekarang ini. Oke, bahkan pemasaran smartphone bisa dikatakan yang paling tinggi penjualan smartphone itu menggunakan sistem operasi Android dibanding iOS. Oke. Karena ya Android itu open source. Maksud saya ya open source. Dan juga banyak pengembang-pengembang yang melakukan pengembangan terhadap Android sendiri gitu. Jadi ya bisa dikatakan Android berkembang cukup pesat dibanding sistem operasi yang eksklusif seperti iOS ya. Oke. Dan juga Android memiliki fitur yang sudah sangat umum seperti Bluetooth, kamera, GPS, dan yang lain-lainnya juga ya. Jadi sudah disupport beberapa hardware-nya. Oke. Nah, sementara itu Android berjalan di dalam suatu virtual machines yang sudah saya singgung di awal, di mana nanti virtual machines itu yang akan berkomunikasi dengan
program yang telah kita buat, seperti itu. Dan juga virtual machines itu yang berhubungan dengan kernel sistem operasi kita, bisa kernel Linux ataupun Windows ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang udah pernah belajar Java sama saya pasti tahu keunggulan-keunggulan Java itu apa. Untuk teman-teman yang baru mengambil hanya kelas Android saja pada saya, mungkin saya nggak akan terlalu menjelaskan detail Java itu apa. Yang pasti Java sangat populer dan juga banyak aplikasi-aplikasi yang dibangun dengan Java. Oke, jadi untuk prospeknya Java ini sangat menjanjikan juga ya. Nah, di dalam Android, bahasa pemrograman Android, nanti kita akan mengenal beberapa istilah. Contohnya adalah activity dan juga fragment dan juga fragment activity. Nah, perbedaannya apa? Kalau untuk activity itu adalah sebuah kelas atau sebuah bisa dikatakan sebuah resource ya, sebuah resource yang nantinya menghandle sebuah view. Jadi teman-teman melihat tampilan Android, nah itu adalah sebuah view. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan penampilan terhadap suatu aplikasi di Android, nah itu akan dihandle yang namanya dengan activity. Kalau tidak ada activity, kita nggak akan bisa menampilkan apapun di dalam layar Android kita. Hanya bisa berjalan di background seperti itu ya. Jadi itu sekilas tentang activity. Nah, activity juga melakukan beberapa task-task yang bisa dilakukan di background tanpa terlihat oleh user. Nah, berbeda dengan fragment itu hanya bergerak di maksudnya sisi backgroundnya gitu. Jadi fragment tidak menampilkan satupun yang namanya view gitu. Berbeda dengan activity, tapi fragment bisa memanggil suatu activity. Jadi menjadikan activity sebagai induk dari fragment itu, sehingga fragment bisa menampilkan suatu view. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah fragment activity. Fragment activity itu gabungan dari activity dan juga fragment. Nah, di mana dia bisa bertindak sebagai fragment dan juga dia bisa bertindak sebagai activity. Berbeda dengan yang fragment aja, dia harus memanggil activity sebagai induknya, sementara fragment activity tidak perlu. Tapi dalam konsepan sebenarnya dia akan memanggil yang namanya activity, tapi secara tulisan dia tidak memanggil gitu, karena udah auto include, kira-kira seperti itu ya. Oke. Dan juga nanti kita akan mengenal yang namanya istilah notification. Kalau teman-teman pernah dengar push notification dari misal contoh notifikasi BBM, notifikasi Line dan yang lainnya kan sering muncul di HP kita. Nah, kita akan bekerja juga dengan notification manager itu. Jadi semua tampilan notifikasi di handle sama notification manager. Oke. Lalu ada yang namanya content provider. Nah, ini bercerita tentang data-data yang disediakan oleh providers. Misalnya contoh kartu yang kita gunakan, hardware yang kita gunakan, sistem operasi yang kita gunakan, dan yang lainnya. Kita bisa akses itu atau minta permission untuk mendapatkan data itu gitu. Atau juga kita mendengar nanti istilah yang namanya resource manager, di mana resource manager ini bercerita tentang grafik yang kita gunakan, layout yang kita gunakan, dan yang lainnya yang berupa resource, seperti contoh
data-data string juga termasuk resource manager. Oke. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Java itu sendiri ya. Nah, Java sendiri itu dibangun oleh James. Nah, di mana si James ini adalah pekerja dari perusahaan maksud saya Oracle. Nah, sekitar tahun 1990-an dia mulai melakukan pengembangan terhadap bahasa baru yaitu bahasa Java. Di mana bahasa Java ini mengadopsi dari beberapa bahasa lain, contohnya bahasa C dan juga C++. Makanya sintaksnya juga bisa dikatakan sama, identik dengan bahasa C dan juga bahasa C++. Tapi yang membedakan itu Java sendiri merupakan bahasa yang object oriented, sementara C dan C++ bahasa yang struktural gitu. Jadi perbedaannya ada di situ, di mana object oriented itu berbasis objek yang mengandalkan objek-objek untuk melakukan pengembangan suatu aplikasi. Nah, saya contohkan kita membangun suatu sistem manusia. Nah, di mana sistem manusia itu memiliki objek tangan, objek kepala, objek kaki, dan juga badan, dan yang lainnya ya. Nah, di mana dalam membangun yang namanya sistem manusia, kita membutuhkan objek-objek tersebut seperti tangan yang tadi ya, tangan, kaki, badan, kepala, dan yang lainnya. Nah, objek-objek itulah yang akan membentuk suatu sistem. Nah, objek-objek itu bekerja sama untuk membangun sistemnya. Berbeda dengan struktural, di mana dalam membangun sistemnya nggak memiliki objek, langsung saja membuat yang namanya sistem manusia, di mana nanti ada fungsi-fungsinya, ada prosedur-prosedurnya dilakukan dalam satu wadah gitu. Berbeda dengan objek yang wadahnya bisa dipisah-pisah, atau bisa dikatakan sistemnya bisa copot, bisa dipasang lagi, bisa dicopot lagi, bisa dipasang lagi. Sementara yang struktural, kalau kita melakukan pencopotan, ya yang harus dicopot adalah semuanya gitu, semua bagiannya, semuanya. Oke, itu perbedaan singkat tentang OOP dan juga struktural. Nah, Java juga merupakan bahasa tingkat tinggi yang ya bisa dikatakan bahasanya sudah menyerupai bahasa manusia, jadi sangat mudah dimengerti oleh manusia, berbeda dengan bahasa tingkat rendah yang cukup rumit dimengerti manusia. Oke. Dan juga Java memiliki error handling yang ya dimana kita bisa melakukan handling terhadap error-error yang terjadi dalam pengkodingannya nanti gitu. Misal contoh, kita memiliki suatu form yang harusnya diisi dengan suatu bilangan, tapi user kita atau kita sebagai developer iseng menginsertkan yang namanya kalimat atau kata. Nah, otomatis si Java-nya sendiri akan melakukan handling terhadap error tersebut, di mana nanti dia akan menampilkan error message-nya, misalnya null pointer seperti itu ya, di mana terdapat illegal tipe data, maksud saya seperti itu ya. Jadi tipe datanya nggak sesuai dengan apa yang dilakukan. Contohnya ketika kita melakukan perhitungan aritmatika. Nah, perhitungan aritmatika di mana inputnya adalah berupa bilangan, tapi kita memasukkan string atau kalimat. Oke, kita skip dulu penjelasannya, kita langsung ke ininya. Kita lanjutkan penginstalan ini. Kita klik next ya. Nah, di sini kita bisa lakukan start Android Studio. Kita lakukan startnya ini dicentang aja. Lalu kita klik finish. Kita akan coba berkenalan dengan Android Studio kita ya. Kita tunggu ya. Nah, sebelumnya kita mau ke SDK-nya tadi.
Nah, tadi kan kita menginstalnya di C Android SDK. Ini tampilannya seperti ini ya. Oke, ada beberapa folder. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada teman-teman bisa lihat SQLite di dalam sistem operasi Androidnya. Kita tunggu aja sembari kita ini. Nah, saya di sini menggunakan SDK, di mana SDK itu sudah saya lakukan beberapa download plugin-pluginnya. Jadi saya menggunakan ini. Harusnya mungkin di tempat teman-teman ini ada ADV Manager dan juga SDK Tools. Nah, seperti ini ada ADV Manager dengan SDK Tools. Cuman di sini saya nggak tahu kenapa nggak ada, nggak terinclude ya. Mungkin belum semuanya tercopy tadi ya. Oke. Nah, saya udah, ya teman-teman bisa klik ini aja, SDK Manager. Nah, ini tampilan dari SDK Manager kita. Ada beberapa yang harus teman-teman install atau download ya. Nih, untuk yang bagian toolsnya ini, apapun yang ada di sini, teman-teman bisa centang semua. Nah, ini centang semua, terkhusus yang namanya platform tools harus dilakukan centang ya. Lalu, nah di bagian ini sistem operasi yang kita gunakan. Nah, ini yang tadi saya bilang, Android itu menyediakan yang namanya virtual OS juga, virtual Androidnya, virtual machines ya. Nah, ini teman-teman bisa download, misalnya contoh Android 7,1, download yang SDK platform, lalu pilih salah satu yang ini, pilih salah satu sistem operasi tipe apa yang ingin teman-teman download, atau mesin, tipe sesuai dengan mesinnya. Ada yang Intel x86, ada yang ARM, ada yang Intel ini Wear. Ini untuk yang Android Wear ya. Ini Android TV. Nah, sesuai dengan yang teman-teman inginkan, seperti itu ya. Lalu ini juga dicentang source for Android SDK-nya. Bisa juga versi 7,0. Nah, saya pakainya yang versi yang 21 aja. Nah, saya udah lakukan install. Nah, untuk melakukan pembangunan aplikasinya, teman-teman wajib melakukan checklist pada SDK platform, harus terchecklist, dan juga di sini ada tulisannya install, menandakan bahwasanya itu telah terinstall. Kalau teman-teman nggak melakukan install ini, teman-teman nggak akan bisa melakukan build yang di Genymotion tadi. Misalnya contoh teman-teman ingin membuildnya di 21. Nah, teman-teman harus menginstal ini ya di SDK platformnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini platform tools, di platform harus ada sesuai dengan versi yang teman-teman ingin bangun, seperti itu. Nah, ini nanti ada korelasinya dengan Android Studio kita. Oke. Karena kita udah menggunakan Genymotion, kita nggak perlu yang namanya mendownload sistem operasi di sini ya. Tapi disarankan teman-teman melakukan centang pada SDK platformnya, karena kalau nggak demikian kita nggak akan bisa lakukan build. Oke, lalu yang terpenting itu ada di extract.
Nah, di ekstraksi ini kita butuh yang namanya debugging tools. Kalau nggak mau ribetnya, teman-teman centang aja semua gitu. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Ini ada perlu yang namanya Google Play Service, di mana nanti kalau misalnya teman-teman mau menginstal AdMob atau iklan di aplikasi teman-teman, nah perlu yang namanya Google Play Service. Lalu di sini yang paling penting nih, USB driver. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin ngedebug atau menjalankan aplikasi langsung dari handphone teman-teman, teman-teman butuh yang namanya USB driver ya, untuk mensinkronkan HP teman-teman dan juga SDK-nya. Oke. Saya rasa itu aja yang cukup penting di sini. Ya, saya rasa itu aja. Nah, tampilan Android Studio-nya akan seperti ini. Lalu kita buat satu project baru, start new project ya. Lalu kasih nama aplikasinya, kita kasih program pertemuan pertama aja. Lalu ada di sini kita lihat company domainnya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah mengambil kelas Java Desktop sama saya sudah menjelaskan bahwasanya company domain atau bisa dibilang package name di program Java itu sangat dibutuhkan gitu. Nah, fungsinya ini supaya apa? Kalau teman-teman lihat di Play Store, semua aplikasi di Play Store itu memiliki yang namanya company domain atau package name-nya. Nah, seperti contoh Facebook memiliki package name com.facebook.katana, di mana ini adalah company domainnya dan juga Katana ini sebagai deskripsi dari aplikasinya. Saya nggak tahu ini Katana mendeskripsikan apa, cuman ya bisa dikatakan Katana ini pendeskripsian dari aplikasinya. Oke, jadi saya di sini menggunakan Bimbel sebagai pendeskripsian pertemuan pertama ini karena pertemuan pertama adalah bagian dari Bimbel, bimbingan belajar, dan domainnya adalah situmorang.id. Nah, di Android Studio berbeda lagi. Kita membuatnya menyesuaikan dengan domain aslinya gitu, situmorang.id, facebook.com gitu. Jadi kita nggak mengetiknya com.yuda atau yang lainnya gitu, secara terbalik. Berbeda dengan kita ngoding di NetBeans ataupun Eclipse ya. Kita harus menulisnya seperti ini, id.situmorang.bimbel. Nah, dia akan otomatis membuatnya sesuai nih. Contoh ini, package name-nya jadi id.situmorang.bimbel. Pertemuan pertama nama projectnya. Oke. Kita simpan projectnya itu di sini. Kita akan simpan di sini. Oke. Nah, untuk ini errornya ini nggak apa-apa, langsung aja ke next. Nah, di sini teman-teman pilih yang phone atau tablet karena kita akan membuat aplikasi berupa smartphone. Untuk smartphone ataupun tablet, pilih minimal sistem operasi Androidnya mau yang versi berapa. Oke, yang standar aja kita ambil yang range tengahnya 15 ya, AP15 atau setara dengan Android Ice Cream Sandwich. Untuk lebih rendah lagi bisa. Hanya saja yang membedakan kalau misalnya teman-teman semakin rendah menentukan minimum SDK-nya, berarti codingan teman-teman harus menyesuaikan sama sistem operasi yang di bawah ini gitu. Karena semakin usang sistem operasinya, maka banyak sintaks-sintaks yang
sistem operasi terbaru itu nggak akan terbaca di sistem operasi lama, begitu kira-kira. Jadi dan juga uh, sintaks-sintaks yang ada di sistem operasi lama itu nggak terbaca juga di yang terbaru karena sudah deprecate atau usang. Oke, jadi jangan terlalu jangan terlalu Android yang versi lama banget, tapi jangan juga terlalu tinggi banget gitu. Jadi minimum SDK-nya Android 7.1.1 gitu. Karena nggak semua orang punya Android seperti itu. Bahkan ada yang masih memiliki Android ice cream sandwich, tapi yang di bawah itu mungkin udah nggak ada lagi. Oke, kita pilih next. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Bisa yang nggak pakai activity sama sekali, bisa yang pakai basic. Nah, basic activity ada satu floating action button, dimana ini juga ada terdapat di BBM, jadi tombol melayang. Nah, ini juga misalnya kita mau milih pakai menu navigasi yang di bawah nih, bisa juga pakai yang navigation drawer, atau yang kalau dia di slide ke kanan muncul menunya gitu. Oke, kita pilih yang empty aja, empty activity, klik next. Nah, di sini kasih nama main activity-nya. Ini activity yang pertama kali akan dijalankan. Nah, untuk penulisannya sama seperti di Java pada umumnya, nggak boleh pakai angka atau simbol-simbol tertentu ya. Nah, disarankan untuk membuat nama activity atau nama kelas dengan awalan huruf besar, dan untuk pemisah setiap kalimatnya jangan pakai spasi, melainkan kasih tanda huruf besar di awal katanya gitu. Nah, untuk layoutnya sendiri, setiap activity pasti memiliki layout. Nggak akan ada activity yang nggak punya layout. Nah, yang seperti saya jelaskan di awal, activity itu akan menjalankan suatu view. Jadi harus ada layoutnya untuk menampilkan view-nya. Nah, di sini di layoutnya kita tidak diperkenankan untuk memberikan huruf kapital. Nah, seperti ini. Dimanapun letaknya nggak diperbolehkan. Untuk memisahkannya kita bisa menggunakan pakai underscore. Di sini juga kita bisa menggunakan underscore. Tergantung teman-teman, cuman kebanyakan orang melakukan penamaan menggunakan huruf besar di awalnya, di awal katanya. Oke. Ya, itu hanya selera aja, cuman kebanyakan developer Java melakukannya seperti ini agar teman-teman nggak dicemooh sama developer-developer lainnya. Oke, pilih next. Nah, dia akan melakukan proses pembuatan project kita. Nah, di sini teman-teman bisa lihat satu folder tambah. Nah, ini tampilannya. Nah, di sini ada beberapa error ya, teman. Kita bisa lihat di sini. Kita disuruh install atau upgrade ke yang versi 7.25 plus. Nah, kita bisa lakukan upgrade karena SDK kita itu masih yang versi 24.03, is too low for project, minimum require yang 25.00. Oke, jadi kita lakukan installing ya. Nah, ini nanti akan melakukan pendownloadan. Ini memerlukan beberapa waktu ya, tergantung speed internet teman-teman. Dia mendownload dari internet. Nah, ini juga bisa dilakukan dari SDK Manager ya, dengan cara melakukan update di sini nih. Android SDK Tools-nya di-update ke versi yang terbaru. Oke, ini juga jangan lupa. Nah, bisa ada dua choice ya. Tapi lebih bagus kita nginstalnya dari sini aja, karena nggak perlu membuka ini lagi seperti itu ya.
Oke, saya skip dulu untuk proses downloadnya agar tidak terlalu panjang durasi kita. Ya, sudah selesai di download, dan ini proses unzipping, jadi mengekstrak file zip yang telah kita download dari link ini, https dl.google.com android repository android ini segala macam. Oke, tunggu aja. Nah, sebelumnya kita lupa untuk menambahkan environment dari JDK dan juga SDK ke sistem operasi kita. Untuk teman-teman yang pengguna Windows, bisa ke My Computer, klik Properties, lalu bagian menu Advanced System Setting yang ini, lalu pilih yang Environment Variables. Nah, kita bisa tambahkan satu di sini, kasih nama Java Home, huruf besar semua aja. Lalu kita beri alamat sesuai dengan JDK kita diinstal. Nah, ini saya installnya di program file Java JDK. Oke. Lalu kita buat lagi yang baru, kasih nama Android Home. Nah, ini kita kasih alamat sesuai dengan SDK kita install. Nah, tadi saya menginstalnya di C. Hanya saja file yang di C ini nggak lengkap gitu SDK-nya. Ada yang kurang di sini. Jadi saya download ulang, hanya SDK-nya saja. Nah, saya simpan di sini. Lalu saya copy paste. Oke. Dan yang ini bagian sini path-nya kita tambahkan di JDK bagian tools. Sini toolsnya kita tambahkan, lalu kita tambahkan platform tools, lalu kita tambahkan juga di SDK-nya di sini. Oh ya, SDK sudah tadi ya. JDK di bin, masukin juga di sini, tambahin. Nah, sebelumnya kalau teman-teman mau lihat perbedaannya apa, kita buka CMD. Kita lihat, kita udah nginstal JDK maksud saya. Kita cek Java version. Nah, ini sudah terinstall ya. Nah, namun kita nggak bisa melakukan komen Java-nya. Nah, Java C is not recognized, nggak dikenalin karena kita belum menambahkan ininya dan juga Java Home. Oke, kita klik OK, dan juga OK. Lalu ini kita close dulu, baru kita buka lagi CMD. Kita ketik lagi Java C. Nah, perintah Java sudah bisa dilakukan di sistem operasi kita. Oke. Jadi Android Studio juga bisa melakukan perintah Java di sistem operasi kita. Begitu. Jadi kita memberikan permission terhadap aplikasi-aplikasi yang lain jika ingin melakukan perintah-perintah Java. Oke. Kita kembali ke Android Studio. Ini sudah selesai. Kita klik finish. Kita tunggu proses Gradle-nya lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini errornya udah berkurang ya. Install with tools
25 update version build into synchronize. Kita klik aja, melakukan download lagi ke bagian build tools R25 Windows. Nah, seperti yang saya bilang tadi, semua yang di sini di tools ini perlu diupdate. Jadi kalau teman-teman lihat ini, checklist saja semua yang tools. Lalu yang ini extracts, checklist semuanya yang ada di sini ya. Terkhusus bagian yang USB driver sama GPU yang debuggingnya. Dan yang tambahan, kalau misalnya teman-teman bikin AdMob atau iklan di aplikasi teman-teman pakai Google Play Service. Nah, untuk sistem operasi di sini hanya perlu SDK platform toolsnya aja, sama mana yang ingin teman-teman install, sistem operasi mana gitu. Misalnya contoh Android TV atau yang Android biasa tipenya Intel yang 64 sistem image ini 64 bit, dan ini yang biasa 32 bit. Oke, tergantung teman-teman mau yang pilih yang mana, jangan dicentang semua. Sama Google API-nya dan juga ini SDK nya. Jadi yang perlu itu 1, 2, 3, ini pilih salah satu, dan ini 4, jadi ada 4 minimalnya. Oke, seperti itu. Oke, klik finish, tunggu Gradle lagi selesai. Oke, proses Gradle-nya sudah selesai dan nggak ada error lagi ya. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan Genymotion. Terlebih dahulu kita melakukan instalasi pluginnya. Klik Files, lalu ke Settings. Ya, ini Settings. Nah, di plugins cari yang namanya Genymotion. Kita search. Nah, ini pilih ini, lalu klik install. Nanti proses mendownloadnya akan selesai, lalu Android Studio restart. Oke, nah ini udah ada ya, restart Android Studio nya. Kita pilih exit aja, nanti akan merestart Android Studio nya. Kita tunggu aja. Iya, udah, Android Studio kita sudah merestart. Nah, di sini ada tambahan menu, yaitu Genymotion Device Manager.
kita bisa klik. Nah, di sini sudah ada Genymotion kita sudah tersedia gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak tampil seperti ini, teman-teman hanya perlu memberikan lokasi Genymotion Device Manager-nya ke instalasi Genymotion berada. Ya, bisa diatur di settings, plugin, kita cari Genymotion. Nah, di sini ya sorry. Nah, di sini akan tambah satu Genymotion ya di settings tadi. Di sini ada tambah satu menu lagi Genymotion karena kita udah menginstal pluginnya. Lalu ini arahkan ke folder instalasi Genymotion teman-teman. Nah, otomatis di sini nanti akan tambah satu. Nah, di sini kan nggak ada ya, nggak kedeteksi. Nah, di situ tadi. Pertama kita jalankan dulu. Saya mau menjalankan yang Android Studio, maksud saya Android yang versi 5. Klik start, pilih dulu ya. Nah, ketika ini sedang di running, nah ini kita bisa klik dulu. Ini perlu beberapa waktu ya, tergantung RAM teman-teman. Oke, nah di sini akan tampil device kita yang aktif. Kalau misalnya teman-teman mencolokkan handphone teman-teman, smartphone teman-teman, dan mengaktifkan debuggingnya, nanti akan tampil di sini. Oke, nah untuk yang dari Android sendiri juga, Android Studio juga sudah menyediakan virtual device. Kita bisa create new di sini. Nah, ketika teman-teman mencentang virtual device di awal tadi ketika menginstal Android Studio, maka kita bisa melakukan ini, create new virtual device-nya. Oke, sedikit lola ya. Nah, ini teman-teman bisa pilih sesuai yang teman-teman butuhkan. Mau yang device apa? Misal contoh Nexus 5, lalu klik next. Nah, di sini kan kita belum memiliki sistem operasinya yang JDK tadi. Maksud saya SDK tadi. Kita belum download yang sistem operasinya. Kita bisa download dari sini. Nanti akan otomatis diupdate di SDK-nya. Pilih yang mana. Oke. Lakukan download, lalu nanti tinggal next dan finish. Kira-kira seperti itu. Nanti akan tampil di sini. Oke, kita pakai yang dari ini aja. Nah, ini kita klik continue aja. Nah, kita coba jalankan aplikasi kita. Oh ya, sebelumnya di sini kita kasih dulu kalimat yang sangat, ya ini udah, halo dunia. Ini kalimat yang sangat sakral ini untuk programmer. Oke, kita running.
ini cukup low lah ya. Kita close dulu Firefox-nya supaya mengurangi beban memori. Ya, ini aplikasi kita sudah bisa di running di Genymotion. Oke, mungkin kita akan melanjutkan pembuatan aplikasi pertama kita di video berikutnya karena video ini sudah cukup panjang. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.